Gravitasi adalah salah satu alasan kenapa saya tidak bisa terbang, dan alasan keduanya adalah karena saya tidak punya sayap. Seluruh objek di alam semesta tersusun dari kumpulan atom-atom. Kumpulan atom-atom ini akan membentuk materi, dan kumpulan materi dalam suatu objek bisa disebut dengan massa. Objek akan menarik satu sama lain. Besarnya gaya tarik akan sepadan dengan besarnya massa kedua objek ini. Dan kekuatan gaya tarik akan dipengaruhi oleh jarak yang dipangkatkan 2 antara pusat dari kedua objek ini. Semakin jauh jarak kedua objek ini, maka gaya tarik antara keduanya akan berkurang. Dan jika jarak kedua objek ini semakin dekat, maka gaya tarik keduanya akan meningkat. Sebenarnya, kedua objek ini akan menarik satu sama lain dengan gaya tarik yang sama. Tapi karena satu objek punya massa yang lebih besar, maka gaya tariknya tidak terlalu berpengaruh jika dibandingkan dengan objek dengan massa yang lebih kecil. Dan tentu saja, bumi punya massa yang besar, dan karena itulah kenapa saya tertarik ke bumi, sedangkan bumi tidak tertarik ke saya. Dan gaya tarik antar benda bermassa ini bisa disebut dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi semacam ini dikemukakan oleh Pak Isaac Newton. Tunggu dulu, Anda yang mengembangkan kalkulus, iya kan? Iya? Oh, menarik sekali. What? Aku yang merumuskan gravitasi. Dan tentu saja, setelah saya cari tahu lagi, gravitasi tidak cuma mempengaruhi objek di bumi saja, tapi juga objek di luar bumi, seperti bulan. Setelah saya cari tahu lagi, sebenarnya bulan juga tertarik oleh gravitasi bumi. Yang mencegah dia untuk tidak jatuh ke bumi adalah kecepatannya. Bulan punya arah kecepatan yang bergerak pada garis lurus, dan karena ditarik oleh gravitasi bumi, maka arah dari kecepatan ini akan menjadi condong menuju ke arah bumi, menghasilkan arah baru kecepatan bulan untuk bergerak mengitari bumi. Dan tentu saja, bumi juga punya kecepatan, dan bumi juga ditarik oleh gravitasi matahari, sehingga menyebabkan bumi bergerak mengitari matahari. Pergerakan planet mengitari matahari bisa disebut dengan revolusi planet. Hukum gravitasi Pak Newton bisa dibilang cukup sukses untuk mendeskripsikan gaya gravitasi antara objek dengan massa kecil dengan objek dengan massa yang besar sampai seukuran planet dan bintang. Namun, setelah saya cari tahu lagi, ada batasan dalam hukum gravitasi milik Pak Newton. Salah satunya adalah seperti pergeseran orbit revolusi Merkurius ini. Setiap orbit revolusi planet akan bergeser seiring berjalannya waktu. Perihelion merupakan jarak terdekat planet dari matahari, dan aphelion merupakan jarak terjauh planet dari matahari. Nilai pergeseran revolusi Merkurius saat perihelion, jika menggunakan perhitungan hukum gravitasi milik Pak Newton, akan menghasilkan nilai kurang lebih segini. Dan hasil perhitungan observasi dari para astronomer menunjukkan nilai kurang lebih segini. Ya, selisih nilainya memang lebih besar, sebanyak 43 detik busur per abad. Tapi ya, observasi dan perhitungan harus sesuai, gitu kan? Oh ya, ini juga penggambaran yang disederhanakan. Jarak dan ukuran Merkurius terhadap matahari lebih besar dari ini. Dan batasan lainnya adalah nilai dari perhitungan pembengkokan arah cahaya bintang akibat gravitasi matahari. Jika menggunakan perhitungan hukum gravitasi milik Pak Newton, hasilnya juga akan memiliki selisih dengan hasil observasi yang dilakukan. Perbedaan perhitungan dan observasi itu tadi bisa dibilang cukup membuat para astronomer dan fisikawan bingung. Karena hukum gravitasi milik Pak Newton sangat baik untuk mendeskripsikan gravitasi, namun tidak bisa menjelaskan kejadian dalam skala khusus. Dan semua observasi itu tadi dilakukan jauh setelah Pak Newton meninggal, dan sayangnya beliau tidak membawa kalkulus bersamanya ke liang lahat. Dan kemudian pada tahun 1915, Pak Albert Einstein mengemukakan jika objek dengan massa akan membengkokkan ruang di sekitarnya. Jika massa objek semakin besar, maka akan semakin besar juga ruang yang dibengkokkan. Ruang yang dibengkokkan akibat objek dengan massa yang besar
akan menjadi sumber gravitasi dalam teori gravitasi milik Pak Einstein, atau lebih biasa dikenal dengan teori umum dari relativitas atau teori relativitas umum. Dan ya, matahari punya massa yang besar yang akan membengkokkan ruang di sekitarnya. Dan Merkurius berada dalam area yang paling dibengkokkan oleh massa matahari ini. Nilai pergeseran orbit revolusi Merkurius jika menggunakan perhitungan teori relativitas umum akan lebih sesuai dengan hasil observasi dibandingkan jika menggunakan hukum gravitasi milik Pak Newton. Dan nilai perhitungan pembengkokan cahaya bintang akibat gravitasi matahari jika menggunakan teori milik Pak Einstein, hasilnya akan mendekati hasil observasi yang dilakukan. Dan ya, teori relativitas umum milik Pak Einstein bisa dibilang bisa menjelaskan batasan dari hukum gravitasi milik Pak Newton, dan cukup sesuai untuk mendeskripsikan gravitasi dalam skala yang lebih luas. Bisa dibilang kesamaan dari hukum gravitasi milik Pak Newton dan teori relativitas umum milik Pak Einstein adalah mereka bisa membuktikan jika massa adalah penyebab gravitasi, meskipun dengan pendekatan yang berbeda, gitu kan. Seperti yang sudah disinggung, gravitasi dalam teori relativitas umum merupakan hasil dari pembengkokan ruang karena objek dengan massa yang besar. Jadi, gaya tarik gravitasi dalam hukum gravitasi milik Pak Newton merupakan perubahan arah objek mengikuti ruang dalam teori relativitas umum, yang seharusnya objek punya arah yang lurus. Tapi karena ruang yang dibengkokkan, maka dia akan mengikuti perubahan ruang ini. Dan arah jatuhnya objek menuju bumi juga akibat dari pembengkokan ruang ini. Sebenarnya ini penggambaran sederhana gravitasi dari objek 3 dimensi yang membengkokkan ruang datar 2 dimensi. Yang seharusnya objek 3 dimensi juga berada di ruang 3 dimensi. Dan karena itu juga mereka akan membengkokkan ruang 3 dimensi, dan mungkin hasilnya akan seperti ini, iya kan? Ya, secara realistis penggambarannya akan seperti ini, tapi ini terlalu mengganggu pandangan jika ditampilkan di layar, gitu kan? Jadi ya, akan saya kembalikan saja ke ruang datar 2 dimensi lagi, dan ya, kelihatan lebih bersih, ya kan? Jadi, kalkulus berguna? Iya, untuk bisa mengaplikasikan teori relativitas dan juga untuk lebih bisa memahami semesta, kalkulus sangat dibutuhkan. Kalkulus memang sulit, tapi kamu tetap harus belajar terus, dengan pikiran yang lurus, dengan hati yang tulus, supaya bisa fokus, agar saat ujian kamu bisa serius dan lulus dengan nilai yang bagus, agar hidup kamu bisa mulus. Kalau boleh, pinjam dulu. Dan ya, karena video ini cuma rangkuman, kalau saya ada salahnya tolong dibenerin di kolom komentar, gitu kan.